Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, untuk pembelajaran kita hari ini, eh, kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tidak lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar Mustafa Muhammad SAW. Untuk lancarnya eh, pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu anggota kelas ini. Kira-kira siapa yang bisa memimpin doa? Halo. Tuh, seni atur dia, Pak. Saya Pak. Oh, itu Mbak Ninda. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai pelajaran materi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa semoga semuanya dilancarkan oleh Allah. Amin, Mari amin, ya Rabbal bersama-sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa Ar-Rahmanirrahim. iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim Siratal siratal ladzina ladzina an'amta 'alaihim an'amta ghairil alaihim ghairil maghdubi maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Aninda. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Amin. sekarang kita masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Karena di dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang fikih muamalah yang berkaitan dengan musaqah, muzara'ah, mukhabarah, mudarabah dan murabahah dan syirkah gitu. Namun karena waktu kita terbatas cuma 20 menit untuk untuk perekaman ini, untuk kebutuhan ini, maka kita akan persingkat saja. Gimana Bapak Ibu? Pak, Monggo Bapak. ya Pak, ikut aja. Yang pertama kita mempelajari tentang musakah, muzaraah dan mukhabarah gitu kan. Mudarabah dan murabahah, syirkah gitu. Ini kan berkaitan dengan fikih muamalah, bagaimana kita eh, bertransaksi gitu kan, dengan orang-orang sekitar kita, baik itu dari segi apa namanya, dari segi kita kerjasama dengan orang lain dan interaksi kita dengan orang lain dari segi eh, muamalah kita gitu. Eh, Kalau di dalam modul saya buat itu penjelasan tentang metode pembelajarannya itu dengan cara sistem diskusi. Kira-kira kalau sistem diskusi per kelompok bisa dibuat kira nggak Bapak Ibu? Susah ya? Gimana Bapak Ibu? Susah, Pak, kalau di kelompok, Pak. Susah Pak ya? Susah. Jadi Iya. bagusnya gimana prosesnya? Kalau untuk awal ini eh, saya mengajak Bapak Ibu untuk memahami dulu eh, dengan cara membaca materi tentang musakah, muzaraah, mukabarah, mudarabah, murabahah, dan syirkah. Untuk awalnya, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang istilah ini? Kira-kira. Belum Penjelasan Bapak. ya. Belum, Pak. Belum Bapak. Ada yang sudah pernah mendengar tentang istilah ini nggak? Kalau ada, coba dijelaskan satu. Siapa yang tahu tentang musakah atau muzaraah atau mukabarah gitu? Belum pernah, Pak. Kalau gitu saya
boleh nggak mengirimkan materinya di itu, di mana namanya, Ya di bisa. grup? Sebentar ya Pak. Hmm, sebentar Pak. Coba sebentar. Apakah benar ini? Oh, salah-salah Pak. Salah kirim saya. Bukan ini. Sebentar. Ah, itu Bapak Ibu yang saya kirimkan itu. Coba dipahami sebentar terkait dengan itu. Lalu eh, siapa yang bisa menjelaskannya itu untuk sekilas saja gitu tentang istilah yang diberikan tadi. Apa itu musakah, muzara'ah, dan seterusnya gitu. Gimana Pak Ibu? Halo, halo Halo, Pak. iya Pak. Itu materinya yang saya Ya, kirimkan itu coba dilihat dulu. Gimana Pak Ibu? Udah ada yang eh, mengetahui sekilas tentang materi yang diberikan pada siang hari ini? Iya Pak. Kira-kira siapa yang sudah mengetahui tentang musakah ini? Apa itu musakah? Saya coba ya Pak. Ya Pak. Pengertian musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun atau pemilik tanaman dan pengelolaan atau penggarapan untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Dan perjanjian Ya. itu disebutkan dalam akad Pak. Demikian Pak. Itu pengertian daripada Ya, musakoh. Terima betul, kasih. betul. Jadi musakah ini artinya kerjasama kita antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil gitu. Artinya kita sebagai penggarap kerjasama dengan pemilik kebun gitu. Nanti hasilnya dibagi gitu. Jadi hukumnya itu
boleh-boleh saja ya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah pernah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar. Itu yang dinamakan dengan musakah. Lalu musakah ini juga harus memenuhi rukun-rukunnya gitu. Rukun-rukunnya. Kalau seandainya rukun-rukunnya tidak terpenuhi, maka musakah ini tidak bisa dilangsungkan. Artinya tidak bisa dilakukan gitu. Artinya harus terpenuhi rukun, karena rukun itu wajib kan. Pertama, rukun dari musakah itu adalah pemilik dan penggarap kebun. Setelah itu pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, baik itu waktu, jenis, dan sifatnya. Setelah itu hasil yang diperoleh, misalnya seperti buah, daun atau kayu yang lainnya, hendaknya ditentukan bagian masing-masing. Nah, bagi yang bekerja dan bagi yang punya kebun, misalnya seperti dibagi 2 atau dibagi 3, atau sesuai dengan kesepakatan di waktu akad. Selanjutnya ada akadnya, itu ijab kabul, baik berbentuk perkataan maupun tulisan. Itu yang disebut dengan musakah. Kira-kira ada yang bisa dipertanyakan terkait dengan musakah ini? Ada yang perlu kita diskusikan nggak terkait dengan musakah ini? Iya Pak, saya mau Gimana, tanya Pak? Pak, musakoh itu apakah akadnya harus tertulis atau cukup dengan perjanjian saja Pak, begitu Pak? Eh, Kalau di dalam musakah ini, seperti yang ada di dalam materi itu, dijelaskan bahwasanya akadnya itu berupa ijab kabul, bisa itu dalam bentuk perkataan maupun tulisan gitu. Tapi kalau kita lihat pada saat sekarang ini, ketika kita hanya ijab dan kabul berbentuk perkataan, itu kekuatan hukumnya bisa dipertanyakan. Artinya ketika kita dituntut oleh yang punya kebun, contoh, tidak sesuai dengan kesepakatan katanya gitu. Akhirnya kita tidak bisa mempertahankan gitu, karena tidak ada tulisannya, tidak ada perjanjian secara tulisannya gitu. Kira-kira menurut saya seperti itu, Pak. Gimana menurut bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya? Kira-kira ketika kita akad itu gimana hukumnya gitu? Apakah boleh perkataan atau tulisan? Ada yang bisa memberikan pandangannya terkait ini? Izin bapak, ibu. Halo. Atau kita lanjut aja ya, Pak? Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut aja. Lanjut, Pak. Selanjut tentang mukabarah artinya mukabarah ini adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Nah, gitu. Itu yang dimaksud dengan mukabarah. Artinya kita kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, dan benihnya itu datangnya dari yang pemilik tanah. Pada umumnya kerjasama mukabarah ini umumnya dilakukan pada yang benihnya cukup mahal, seperti tanaman yang cukup mahal benihnya seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah yang dilakukan kerjasama mukabarah ini. Selanjutnya tentang muzaraah lagi. Muzaraah itu adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Beda dengan mukabarah. Mukabarah itu benihnya dari orang yang pemilik lahan, sedangkan muzaraah ini benihnya dari yang menggarap tanah tersebut. Sedangkan umumnya kerjasama muzaraah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan lain-lain.
Jadi apa hukumnya antara mukhabarah dan muzara'ah ini? Ya boleh saja seperti yang dalam hadis Rasulullah SAW. Seperti yang dijelaskan tadi gitu. Maksudnya Rasulullah pernah memberikan kebunnya kepada penduduk Khaybar untuk digarap dan dilakukan perjanjian dan di akhirnya dibagi hasilnya gitu. Apa perbedaan antara musakah dan muzara'ah, mukhabarah? Nah, ya, persamaannya yang pertama tiga-tiganya merupakan perjanjian. Sedangkan perbedaannya adalah kalau di dalam musakah tanaman itu sudah ada tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Itu musakah. Di dalam muzara'ah tanaman tidak atau belum ada. Di tanah kosong. Tanah kosong lalu digarap yang mana benihnya dari yang menggarap. Sedangkan mukhabarah itu tanaman yang tanahnya belum ada. Nah, di tanah yang belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benihnya dari pemilik tanah. Itu bedanya kira-kira Bapak Ibu. Kira-kira terkait dengan muzara'ah dan mukhabarah ini ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu kita diskusikan nggak? Kalau tidak kita lanjut aja tentang mudharabah. Mudharabah yaitu apa itu mudharabah? Kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dengan keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Ini sistemnya kayak seperti kita apa namanya? Memodalkan orang lain gitu untuk melakukan usaha. Lalu kita menerima hasil dari uang yang kita setorkan tersebut. Rukunnya juga ada. Apa itu rukun mudharabah? Yang pertama adanya pemilik modal. Kalau di dalam bahasa Arabnya dinamakan dengan mudharib. Yang kedua adanya modal, kerja dan keuntungan. Artinya modal, lalu pekerjaannya apa, nah nanti keuntungannya apa gitu. Nah, setelah itu ada bentuk ijab dan kabulnya, hati akadnya. Macam-macam mudharabah itu juga ada Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya modal mutlak, di mana pemilik modal dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat. Yang sering terjadi itu kan kalau kita memberikan modal kepada orang lain itu, kadang-kadang pemilik orang yang menjalankan usaha kita itu tidak sesuai menjalankan usahanya gitu. Akhirnya kita sering rugi dalam kerjasama ini gitu. Gimana pandangan Bapak Ibu terkait dengan orang yang mudharabah mutlakah ini? Kira-kira ada nggak pandangannya terkait ini? Yang gimana Bapak Ibu? Halo, apakah masih berada dalam room ini? Yang kedua ada mudharabah muqayyadah namanya, di mana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, dan jenis usaha dan sebagainya. Jadi ada yang bebas, ada yang dibatas-batasi gitu. Setelah itu ada setelah mudharabah itu ada murabahah. Juga murabahah. Apa itu murabahah? Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati
secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan dengan jual beli lainnya ada penjual itu murabahah. Jadi ketentuan murabahah ini yang pertama harus dilakukan terhadap barang yang kita miliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. Yang kedua, adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli. Yang ketiga, ada informasi yang jelas tentang hubungan baik itu dalam bentuk nominal maupun persentase, sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah murabahah. Yang keempat, dalam sistem murabahah, penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang. Tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan. Selanjutnya, transaksi pertama antara penjual dan pembeli harus sah. Jika tidak sah, maka tidak boleh jual beli secara murabahah. Antara pembeli pertama yang menjadi penjual yang jadi penjual kedua dengan pembeli murabahah. Bapak Ibu, ada yang bisa tentang materi kita yang kita jelaskan pada siang hari ini enggak? Secara ringkas aja gitu. Halo. Jadi kesimpulannya dari materi yang kita jelaskan tadi, kita harus memahami dahulu bagaimana cara transaksi kita dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan muamalah kita. Seperti musakah tadi, kerjasama kita di dalam pertanian gitu. Atau agama. Jadi kita harus mengikuti jalan petunjuk agama agar kita nanti dapat menjalankan sesuai dengan agama gitu. Dan ini memang diperintahkan, kita harus menjalankan tindak tanduk kita sesuai dengan perintah agama gitu. Kadang-kadang kan kita itu seenak jidat kita saja untuk bermuamalah ini, tidak mengikuti ketentuan yang ada di dalam agama gitu. Akhirnya kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Terjerumus ke dalam riba lah, terjerumus ke dalam penipuan lah gitu. Jadi harus dipelajari dulu sebelum kita terjun di dalam dunia bisnis, terjun di dalam dunia muamalah. Mungkin ada yang bisa ditanyakan atau ada yang bisa kita diskusikan. Gimana Bapak Ibu? Ada yang perlu kita diskusikan pada siang hari ini? Tujuannya untuk mempelajari ini agar tidak ada satu antara yang lainnya merasa dirugikan, karena syarat utamanya itu sesuai dengan akad ijab dan kabulnya. Akhirnya kita sama-sama menerima gitu. Akhirnya nggak ada yang bertengkar gara-gara ini gitu. Karena ada perjanjian baik itu secara lisan ataupun tulisannya, bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Mungkin itu saja pada hari ini. Kita sudahi dengan
menutup doa kafaratul majelis. Semoga yang dijelaskan pada siang ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.